the man, brother. You really the man. Brother, you tough. Woo! Don't forget, Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine. Don't forget about this. We love you guys. Setelah kekalahan Umar kemarin, nampaknya ujian bagi Margan Nurmagomedov tidak berhenti sampai di sana. Tidak sampai 2 minggu, Khabib masih memiliki tugas untuk memimpin saudaranya satu lagi, Usman Nurmagomedov, bertanding dalam PFL Road to Dubai untuk mempertahankan sabuk juara PFL lightweight-nya melawan jagoan dari Irlandia, Paul Big News Hughes. Build up yang cantik, pertandingan yang apik, dan hasil yang penuh intrik. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur, dan selamat datang di Fight Recap PFL Road to Dubai Nurmagomedov versus Hughes. Setelah 17 tahun berdiri dan sempat menjadi promotor MMA terbesar kedua di dunia, akhirnya Bellator menyerah dengan kompetisi industri combat sport ini dan menjual perusahaannya pada PFL. Itu mengapa juara-juara dari Bellator kini langsung menjabat posisi baru sebagai juara PFL. Event perdana PFL di tahun ini pun bisa dibilang sangat sukses. Ray Sevo, matchmaker dari PFL ini, sangat cerdas dalam membangun bintang dan storyline untuk menjual pertandingannya. Paul Hughes memulai karirnya di Cage Warrior, dan dia adalah orang kedua setelah Conor McGregor yang menjadi juara Cage Warrior featherweight asal Irlandia. Akhirnya di bulan Juni tahun 2024, ia memulai debut Bellatornya melawan Bobby King, dan Paul berhasil mengalahkan Bobby dengan TKO di ronde kedua. Dengan rekor cantik, asal negara dari Irlandia, dan sejarah yang dibawa Conor McGregor, PFL coba membangun Paul Hughes secepat mungkin. Untuk itu, 4 bulan berlalu sejak debutnya, ia langsung diadukan dengan mantan juara Bellator featherweight AJ McGee. Ini adalah keputusan gambling yang besar dari PFL, mengingat Paul Hughes baru saja debut, dan AJ McGee adalah nama yang tidak main-main. Dia sempat menjadi pound for pound Bellator dengan rekor winning streak terpanjang dalam sejarah promotor ini di angka 18 kali kemenangan berturut-turut, finish terbanyak di featherweight, pemegang Bellator World Grand Prix Turnamen, dan pencapaian lainnya. Dan ternyata keputusan PFL tidak salah. Paul berhasil mengalahkan AJ McGee dan menjadi sorotan dunia sesuai dengan julukannya Big News. Usai kemenangan ini pun, Paul Hughes langsung percaya diri bahwa dirinya layak memperebutkan sabuk. At the end of the day, we all know who we want to see next. We want to see Ireland versus Dagestan number 2. We want to see Paul Hughes versus Usman Nurmagomedov for the Bellator lightweight belt. And I think we should do it in Dubai, or else let's bring it to Belfast. Let's go! Tidak sampai di sana, dia mengajak Conor McGregor untuk menjadi cornerman-nya dalam duelnya melawan Usman nanti, dan Conor setuju. Akhirnya PFL berhasil membangun matchup ini, Usman Nurmagomedov versus Paul Hughes, dan PFL menggunakan narasi Ireland versus Dagestan 2 yang dulu dibawa oleh Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov. Namun ada yang menarik dari narasi ini. Banyak yang berkata, ini memang menjadi sequel Khabib dan Conor. Tapi kali ini lakonnya dibalik. Ini adalah Khabib versi jahat dan Conor versi baik. Let's go. We can do it here. Few days. If you want, you can do it here. Do what? Whatever you want. Bro, we're fighting 4 days. You focus on that day. I'm focused all day, every day. You're looking past Doesn't matter. You're looking past me. Who are you? Exactly. Get out of here. We'll see what? I want time. Yes, after this, you're gonna do the intros. Yeah, they marked up. Sejak awal, Usman meremehkan Paul dan tidak mau menganggapnya pantas untuk menghadapinya. Dibandingkan nama-nama lain yang pernah Usman lawan sebelumnya, Paul ini bukan siapa-siapa. Tidak ada yang mengenal orang ini. Dan besok, setelah Usman mengalahkannya, Usman yakin nama Paul akan semakin tenggelam dan dilupakan orang. Di sisi lain, Paul sendiri tahu bahwa melawan seorang Margan Nurmagomedov adalah ujian terbesar dalam dunia MMA. Namun ada satu hal yang membuat Paul yakin bisa menaklukkan seorang Nurmagomedov tak terkalahkan yang satu ini. Paul mendapat kabar dari orang dalam bahwa betul Usman sama berbakat dan sama mengerikannya seperti saudara-saudaranya yang lain. Tapi terdapat kabar bahwa dibandingkan saudaranya yang lain, Usmanlah yang paling tidak disiplin dan sering buat masalah. Dan hal ini memang sempat terbukti dalam kasus steroid yang dulu menimpanya di tahun 2023, di mana kemenangannya atas brand Primus dianggap no contest, dan ia didenda $50.000 dan tidak diizinkan bermain selama 6 bulan. Tidak hanya di dunia laga, di kehidupan sehari-hari pun Usman bermasalah.
Usman pernah terlibat kasus tabrak lari seorang polisi di Moskow. Menuju pertandingan ini, Paul Hughes membatalkan rencananya untuk membawa Conor McGregor menjadi cornerman-nya. Ia mengatakan hal ini dulu ia bawa hanya untuk membangun hype. Ia merasa kehadiran Conor McGregor akan membuat suasana menjadi tidak kondusif, mengingat rivalitas Dagestan dan Irlandia yang begitu kental. Apalagi, pertandingan ini digelar di Dubai. Dan benar saja, bahkan tanpa kehadiran Conor pun terjadi bentrok antar pendukung Dagestan dan Irlandia pada sesi penimbangan badan. Dalam pertandingan ini, Usman dipasang di posisi favorit jauh di angka -500 dan Paul di angka +360. Di ronde pertama, kedua fighter menikmati waktunya masing-masing dan membaca satu sama lain. Usman tidak menembak takedown sama sekali dan hanya menggunakan kakinya yang cepat untuk mengukur dan mengkoleksi poin. Tidak ada serangan yang signifikan, namun Usman lebih aktif di sini, yang membuat ketiga juri memberikan ronde ini untuknya. Di ronde kedua, Paul membukanya dengan switch push kick yang menipu dan menjatuhkan Usman. Hal ini membuat Usman tidak mau beradu striking dan menembakkan takedown pertamanya. Namun tanpa disangka-sangka, Paul bisa keluar dari takedown tersebut. Hal ini membuat Paul semakin percaya diri untuk maju. Berawal dari leg kick Usman, Paul kembali menyerang dengan hook dan knee. Dan kembali lagi, Usman langsung mencoba bermain ground untuk keluar dari duel striking ini. Usman mencoba leg trip, namun lagi-lagi Paul tidak bisa di takedown. Di ronde kedua ini, Paul Hughes membalikan papan skor. Di ronde ketiga, berawal dari leg kick Paul, Usman membalas dengan jab strike yang mendarat telak. Melihat Paul agak wobble, Usman coba melanjutkannya dengan takedown. Tapi lagi-lagi, Paul tidak bisa di takedown. Usman kemudian tidak sengaja menendang kemaluan Paul. Paul diberikan waktu untuk istirahat. Namun begitu pertandingan dilanjutkan, Usman menembakkan takedownnya lagi, dan lagi-lagi Paul tidak bisa di takedown. Tapi kali ini, begitu lepas, Usman langsung menendang kemaluan Paul. Dan untuk tendangan yang satu ini, wasit memutuskan untuk mengurangi skor Usman. Di akhir ronde, Usman sempat mencoba takedown lagi, dan masih gagal lagi. Hal ini membuat arena semakin bergemuruh, karena berkat pemotongan skor, seharusnya ronde ini dibenangkan Paul Hughes, dan papan skor menjadi 2-1. Di ronde keempat, satu percobaan takedown yang dilakukan Usman membuat mereka berbenturan kepala. Usman pusing dari kejadian ini, dan Paul Hughes bocor. Namun Paul Hughes semakin menikmati momen, sedangkan Usman meminta waktu untuk recover. Kejadian ini semakin membuat fans Irlandia bersorak melihat jagoannya masih berdiri dengan penuh percaya diri. Begitu pertandingan dilanjutkan, Paul semakin beringas menerjang Usman. Namun dari keberingasan inilah, Usman akhirnya menemukan momentum untuk mendaratkan takedown pertamanya. Usman berhasil terus menjaga posisi ini hingga akhir ronde, yang memberikannya kemenangan di ronde ini. Di ronde kelima, lagi-lagi berawal dari agresivitas Paul yang terlalu percaya diri, Usman berhasil melingkari Paul dan kembali men-takedownnya. Usman berhasil menjaga posisi ini selama 2 menit penuh. Akhirnya, Paul berhasil berdiri, tapi Usman terus mengejarnya dan kembali mendapatkan poin takedown, meskipun Paul akhirnya berhasil keluar dengan cepat. Duel gulat ini terlihat menguras stamina Usman. Paul berhasil mendaratkan kombinasi body shot yang membuat Usman mundur. Mendengar tanda 10 detik tersisa, Usman yang kehabisan tenaga dan kesakitan langsung menembakkan takedown terakhirnya. Namun Paul berhasil membalikan takedown ini dan membuat arena semakin bergemuruh. Khabib langsung menghampiri Paul dan memberikan respect padanya. Seisi arena semakin penasaran dengan hasil penilaian juri. Juri 1, Hadi Muhammad Ali, memberikan skor 47-47 seri. Juri 2, Eric Colon, memberikan skor 48-46 untuk Usman. Dan juri 3, Saldiamoto, memberikan skor 48-46 juga untuk Usman. Sehingga Usman Nurmagomedov menang dengan majority decision. Di post-fight interview, Usman mengakui bahwa dia telah salah meremehkan seorang Paul Hughes. First of all, alhamdulillah, Paul Hughes, brother, you are the man, brother. You really the man, brother. You tough. Woo! Honestly, I underestimate this guy. Woo! Tidak sampai di sana, Khabib pun mengambil mikrofon untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Irlandia yang selama ini telah menjadi negara pendukung Palestina terbesar di dunia. I just want to say one thing is all these things beginning from my side and other guy when we was fighting. But don't forget, Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine. Don't forget about this. We love you guys, you, your government, everybody. Here inside the cage, only competition. MMA, all about respect. We love you guys because you guys support our brother in Palestine.
We love you guys. I just wanna let you know. Thank you so much, Paul. Thank you so much. Usai pertandingan ini pun, Khabib menawarkan Paul Hughes untuk datang ke Dagestan. Melalui Twitternya, ia berkata, "Terima kasih Paul Hughes untuk pertandingan dan pengalamannya. Saya mengundang kamu dan seluruh keluargamu ke Dagestan. Kapanpun kamu mau, dan percayalah, kamu akan suka. Kehadiranmu akan menjadi contoh bagi banyak generasi muda." Khabib sepertinya ingin mengakhiri rivalitas Dagestan dan Irlandia melalui Paul Hughes. Karena Khabib melihat Paul Hughes adalah representatif yang baik dari Irlandia. Namun Paul Hughes menolak tawaran ini dengan respect. Katanya, "Terima kasih Khabib, saya memiliki respect yang sangat besar kepadamu, timmu, dan negaramu. Saya akan merasa sangat terhormat untuk menerima tawaran ini suatu hari nanti dan membalasnya di Irlandia. Tapi tolong, hanya setelah saya rematch melawan Usman." Tapi berbeda dengan kedua petarung yang saling respect ini, Conor McGregor memberikan komentarnya melalui cuitan yang kemudian ia hapus. Katanya, "Pertandingan yang luar biasa, kemenangan mudah untuk Hughes. Dia mendominasi total pertandingan ini. Dan Umar, seperti yang tertulis pada kaleng, seorang Nurmagomedov, pelari, sprinter, tukang kabur, fighter pengecut. Keluarga Nurmagomedov bukanlah petarung. Mereka adalah petarung yang paling tidak bertarung asal Dagestan sepanjang masa. Berlarian keliling pagar dan menembak takedown seperti pecundang. Dagestan lebih baik daripada Nurmagomedov. Dan ini adalah fakta." Namun nada Conor yang semula membela ini berubah drastis setelah Will Harris mengunggah video di channel YouTube-nya Anatomy of Fighters, di mana Paul mengatakan, "Saya tidak seperti Conor. Saya adalah diri saya sendiri." Conor kembali mencuit, yang kemudian langsung dia hapus lagi. Katanya, "Jilat pantat saya kentut di wajahmu. Dasar penjilat pantat orang asing. Yap, kamu adalah kuman orang Irlandia sesungguhnya. Taruh bendera Irlandia itu. Saya tahu orang-orang seperti apa kalian di utara sana." Dan Paul Hughes membalasnya dengan tetap respect dan rendah hati. "Saya selalu menganggap kamu the greatest of all time di setiap kesempatan. Tapi melihat kamu menyinggung identitas saya sebagai orang Irlandia, di situ saya paham bahwa udah ada yang gak beres dengan kepala kamu." Dan ternyata ucapan Conor yang membawa-bawa bagian utara ini berdampak sangat besar bagi citranya. Bagian utara, terkhusus Londonderry tempat Paul Hughes berasal, memiliki sejarah kelam dengan pembantaian Inggris. Dan Conor yang menyinggung-nyinggung utara membuat banyak pendukung Irlandia membencinya karena terdengar fasis. Cuitan Conor McGregor memang semakin hari semakin memprihatinkan, terutama karena dirinya sedang coba mencalonkan diri menjadi presiden. Ia selalu mengkritik keras dukungan negara Irlandia kepada Palestina dan berjanji akan mengusir orang-orang yang mengibarkan bendera lain selain bendera Irlandia jika dia menjadi presiden. Kita tahu Conor sekarang sudah jatuh dari kejayaannya, tapi tidak disangka kini bahkan negaranya sendiri yang dulu selalu berada di belakangnya juga sudah balik meninggalkannya. Untuk kasus yang ini rasanya perlu kita buatkan video khususnya. Demikian Fight Recap kali ini. Gimana nih? Ternyata perlahan tapi pasti formula gulat Dagestan mulai bisa dinetralisir. Menurut kalian, jika Paul Hughes dan Usman Nurmagomedov pindah ke UFC, apakah mereka bisa sampai menembus jajaran 5 besar atau malah menjadi juara? Tulis di kolom komentar ya. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.